being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini, Pak Radli? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak meluangkan waktunya. Iya, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu di tengah atau di sela-sela kesibukan Ibu yang cukup padat pada malam hari ini. Ya, kita ada waktu 15 menit untuk sesuatu yang dibahas. Kira-kira apa salah Bapak nih? Baik, begini Bu. Saya punya sedikit catatan atau mungkin bisa dibilang masalah juga pada murid saya di sekolah, terutama murid-murid saya yang ada di kelas 2. Jadi mereka akhir-akhir ini mulai kurang bersemangat ketika mengikuti proses belajar. Kemudian antusias dalam mengikuti pelajaran juga mulai agak berkurang. Kemudian mungkin terlihat kebosanan juga, ada sedikit bosan beberapa murid di kelas. Mungkin karena akhir-akhir ini murid-murid saya banyak yang baru sembuh dari sakit gitu, Bu. Oh iya, begitu ya. Mungkin karena ada cuaca. Iya, Bu. Cuaca kan lagi panas-panasnya nih. Iya. Apa sikap sikap Bapak yang terjadi saat murid sebagian saja yang sakit? Iya, Bu. Jadi sebenarnya kalau yang sakit itu agak lumayan banyak nih. Agak lumayan banyak. Tapi memang tidak semuanya. Ya. Dan yang bersemangat juga sebenarnya tidak semuanya. Namun memang ada sebagian yang kurang bersemangat saat belajar. Ya, mungkin karena sudah sembuh kali ya Pak. Masih ada yang masih sakit. Nah, Ada itu Bu. juga Jadi saya sebenarnya belum tahu pasti nih apa kira-kira penyebab mereka kurang bersemangat itu. ya. Lalu sikap apa yang dari murid-murid Bapak? Saya maunya tentu saja murid-murid itu bersemangat, Bu, bersemangat mengikuti pelajaran, bersemangat dalam setiap kegiatan belajar begitu. Semangat, antusias ya Pak, senang mereka gitu ya. Iya, benar sekali, Bu. Dari kondisi tersebut, apa yang kira-kira Bapak lakukan? Apa ya kira-kira? Dari pengalaman memang mungkin ini Bu, sepertinya untuk ke depan mungkin saya akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai media pelajaran supaya mereka lebih semangat, mungkin lebih senang mengikuti pelajaran. Jadi yang menarik ya Pak ya, membuat anak-anak semangat. Apa kira-kira yang harus disiapkan itu Pak? Mungkin yang perlu saya siapkan itu eh, laptop mungkin Bu, laptop, kemudian proyektor, kemudian mungkin juga karton atau spidol apabila diperlukan pada saat proses pelajaran. Iya, bagus itu Pak. Ada lagi Pak yang lain? Yang lain mungkin ini Bu, selain mungkin media pelajaran, mungkin di waktu yang lain, mungkin di kesempatan lain, saya juga akan mencoba menggunakan benda nyata atau benda-benda yang bisa digunakan mendukung materi pelajaran
tentu saja bendanya yang mudah ditemukan, mungkin yang ada di sekitar atau di lingkungan mereka, Bu. Iya. Belajar sambil memegang benda-benda, sesuatu benda ya Pak. Jadi anak itu antusias dan senang. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Berarti kita harus menyediakan waktu yang cukup. Iya, Bu, benar sekali. Ya, jadi memang waktu ini perlu diatur supaya bisa terpenuhi apa yang saya rencanakan nantinya. Iya. Kira-kira kapan waktunya itu Pak? Tentu saja dalam waktu dekat ini, Bu. Jadi segera lah, segera. Mungkin kalau sudah semuanya sudah siap, jadi bisa langsung saya terapkan apa yang direncanakan tadi. Semoga semoga lancar ya Pak. Iya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Biasanya kan kita terkendala mencari bahan itu. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada kendala seperti itu. Ya. Amin. Sekarang kita sudah di ujung sesi nih Pak. Apa yang Bapak simpulkan dari sesi kita ini? Ya, Bu. Di awal tadi memang saya sempat agak bingung juga. Kenapa nih murid saya kurang bersemangat dan antusiasnya turun? Nah, sekarang saya sudah mendapat gambaran dari proses yang kita bahas tadi. Jadi intinya ke depan mungkin saya akan melakukan proses belajar dengan menggunakan berbagai media dan di waktu yang lain mungkin apabila memungkinkan tentu saja menggunakan benda atau media yang benda asli begitu. Ada lagi Pak? Selain itu? Selain itu tentu saja tadi pengaturan waktu, Bu. Nggih, pengaturan waktu ini tidak bisa sembarangan karena tentu saja akan sangat berpengaruh keberhasilan kegiatan. Ya. Baik Pak, luar biasa sekali. Nanti kita ceritakan di minggu depan. Saya menunggu cerita Bapak, Siap. respon Bapak. Iya, Bu. Semoga Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan lancar dan hasilnya juga lebih baik sesuai harapan. ya Pak, amin. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, nih kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat, Bu Rahma. Alhamdulillah lagi serak-serak. Iya. Bu Rahma, kita ada waktu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih kira-kira yang mau dibahas dalam kesempatan kali ini? Ya Pak, terima kasih. Memang saya saat ini lagi ada masalah. Apa tuh masalahnya, Bu? Di Ya sekolah kah? Pak, Ya? di sekolah sama orang tua murid tentang cara menyikapi orang tua yang berpendapat bahwa belajar itu hanya dengan buku atau kertas saja dengan pensil dan pulpen. Itu Ya, bagaimana orang itu Pak? tua. Orang tua hanya berpendapat bahwa belajar terbatas pada buku dan kertas begitu, kertas dan pensil begitu Bu ya, pulpen gitu. Iya, iya, ya, Ah, tulis. kalau Ibu sendiri harapannya seperti apa nih dari sikap orang tua? Langkah pertama saya yaitu mengadakan
parenting terlebih dahulu dengan orang tua murid yang didukung oleh kepala sekolah. Iya. Jadi ada dukungan kepala sekolah, Bu ya. Iya, Pak. Kalau untuk situasi atau kondisi saat ini di sekolah gimana nih situasinya? Situasi dan kondisinya saat ini alhamdulillah masih masih tidak sinkron mungkin, Pak. Antara orang tua dan guru masih guru itu kalau untuk anak TK itu kegiatan belajarnya bukan hanya menulis dan membaca atau menulis menulis dan sebenarnya kan untuk guru TK itu tentang sosialisasi itu adalah belajar juga. Oh iya iya iya. Ah, kira-kira apa nih yang mempengaruhi orang tua berpikiran atau beranggapan seperti itu, Bu? Yang mempengaruhinya kira-kira apa sebabnya? Iya. Kalau pengaruhnya itu mungkin dari lingkungan dan terbiasa dari kakaknya itu Iya. lalu yang bila belajar itu cuma menulis dan membaca gitu, Pak. Kalau dari Ibu sendiri nih, maunya situasi atau kondisi yang diharapkan tuh seperti apa? Seharusnya kan itu kita sebagai guru ini adalah sebagai kerjasama antara orang tua murid dan guru. Jadi Iya. sebelumnya kita mensosialisasikan bagaimana pembelajaran itu agar berjalan dengan baik dan lancar. Ya, jadi Ibu mengharapkan adanya kolaborasi ya, Bu ya, antara guru, orang tua, murid gitu. Iya. Ah, bagaimana nih kira-kira untuk mewujudkan harapan Ibu tadi sehingga terlaksana kira-kira apa saja kira-kira yang akan Ibu lakukan? Pertama-tama saya melakukan parenting terlebih dahulu dengan orang tua murid yang didukung oleh kepala sekolah. Terus itu saya mendekatkan diri dengan orang tua murid dan memberikan yang yang dapat dipahami orang tua murid dan mengikuti biasanya ada paparan dari komunitas yang materi pemahaman orang tua murid tentang Ya. belajar ini, Pak. Iya. Kalau untuk melaksanakan parenting tadi Bu ya, kira-kira apa tuh yang apa saja yang perlu untuk disiapkan dari Ibu mungkin? Yang saya siapkan yang pertama media untuk orang tua itu mengerti materinya apa itu, Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, kan mungkin kalau untuk langsung berhasil mungkin kurang tahu ya Bu ya, tapi untuk paling tidak ada indikatornya lah atau memastikan itu terjadi atau berhasil apa tuh kira-kira indikatornya Bu? Indikator Cirinya keberhasilan. mungkin. Iya. Apa tuh indikatornya untuk memastikan itu berhasil apa kira-kira yang dilakukan? Ya, indikatornya yang agar tercapai ini mungkin mungkin dapat mengembangkan kompetensi dari orang tua murid dan kerjasama antara guru dan orang tua murid itu tercapai. Gitu, Pak. Iya. Ada lagi mungkin Bu? Mungkin itu saja dulu, Pak. Hmm. Oh iya iya. Ah, kalau ada perkembangan mungkin bisa ditingkatkan lagi mungkin begitu Bu ya Iya, Pak. rencananya. Iya. Ah, nah Ibu Rahma, ini kan kita sudah membahas tadi rencana Ibu kemudian untuk memastikan itu berhasil. Kira-kira apa nih kesimpulan dari yang kita bahas tadi? Apa nih kesimpulannya yang bisa diambil? Kemudian
aksi nyata yang akan Ibu lakukan untuk seperti apa mungkin kesimpulannya? Ya, terima kasih Bapak. Mungkin saya melakukan yang terakhir saya menemui pengawas dan konsultasi saya sebagai guru di sekolah menemui pengawas dan minta pencerahan bagaimana sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dan bagaimana cara kita memberikan pemahaman yang baik terhadap orang tua murid. Mungkin gitu, Pak. Luar biasa sekali. Jadi ada kolaborasi bukan hanya dengan orang tua, tapi Bu Rahma merencanakan kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga sampai pada pengawas. Luar biasa sekali, Ibu. Semoga apa yang direncanakan, apa yang disusun tadi bisa terlaksana dengan baik dan nantinya hasilnya sesuai dengan harapan. Ya. Amin. Baik, Bu Rahma, mungkin karena hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang atau mungkin minggu yang akan datang, nantinya saya akan coba mendengar nih, mau dengar cerita Ibu bagaimana nih, apakah sudah ada perkembangan atau bisa berhasil, sampai mana berhasilnya, nanti bisa Ibu ceritakan kembali. Terima kasih Ibu Rahma sekali lagi untuk waktunya. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita bisa sharing lagi, berbagi lagi tentang masalah yang Ibu hadapi. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.